Selamat malam pemirsa, TVRI Stasiun Maluku kembali menjumpai Anda lewat penayangan program Maluku Antarnusa edisi hari ini, Selasa 1 November 2016. Mengawali kebersamaan Anda dengan kami dalam program Maluku Antarnusa, terlebih dahulu dapat Anda simak kilas berita utama. Badan Narkotika Nasional Maluku tangkap 2 pengedar sabu. Kapolda Maluku menegaskan status siaga 1 tidak berlaku di Polda Maluku. Pemirsa, demikian antara lain topik utama Maluku Antarnusa malam ini, dan bersama saya Alen Legatompesi, kita ikuti Maluku Antarnusa selengkapnya. Pemirsa, seorang oknum PNS dan mahasiswa diamankan BNN Provinsi Maluku karena terbukti menggunakan dan mengedarkan sabu. Bersama keduanya diamankan sabu seberat 1 gram lebih. Dua tersangka pengedar narkoba lintas provinsi dibekuk BNN Provinsi Maluku di tempat berbeda di Ambon. Salah seorang di antaranya adalah oknum PNS di lingkup Pemprov Maluku dengan inisial L alias U. Oknum PNS ini diamankan di salah satu hotel pekan lalu. Di TKP, petugas BNN berhasil mengamankan 1 paket sabu yang dikemas dalam kantong plastik berukuran sedang serta 1 buah telepon genggam. Sementara tersangka DRT alias P, salah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta, ditangkap di depan salah satu pusat perbelanjaan. Kepala BNN Provinsi Maluku Arif Dimyati menyatakan penangkapan 2 pelaku merupakan hasil pengembangan dalam sepekan terakhir. Mereka merupakan target operasi BNN Maluku. Tersangka ditangkap sewaktu melakukan transaksi dengan petugas yang menyamar sebagai pembeli. Selanjutnya pelaku diamankan untuk dilakukan pengembangan. Sedangkan pasal yang dilanggar yakni 112 ayat 1 dan 114 ayat 1 dan 122 ayat 1. 127 ayat 1. Keduanya kini diamankan di sel tahanan BNN Provinsi Maluku karena melanggar undang-undang tentang narkoba. Pani Letahid melaporkan. Ini yang lokal ya. Kapolda Maluku Brigadir Jenderal Polisi Ilham Salahuddin menegaskan status siaga 1 tidak berlaku di Polda Maluku. Status siaga 1 tersebut hanya berlaku dalam internal Korps Brimob Kelapa II. Terkait nota dinas yang dikeluarkan Wakil Komandan Korps Brimob Brigjen Polisi Anang Revandoko yang menyatakan siaga 1, Kapolda Maluku Brigadir Jenderal Polisi Ilham Salahuddin mengatakan status siaga 1 itu tidak berlaku di Maluku. Siaga 1 itu hanya berlaku dalam internal Korps Brimob Kelapa II. Penegasan itu disampaikan Kapolda usai menghadiri kegiatan tatap muka Pangdam 16 Patimura dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda Selasa pagi di Ambon. Tidak berlaku di sini. Ini Brimob di Kelapa II itu. Boleh tidak, khusus untuk internal karena ada pengarahan dari Kapolri. Kalau di Maluku tidak perlu ya Pak ya? Tidak. Nota dinas yang dikeluarkan Wadan Korps Brimob itu berisi tentang gangguan Kamtibmas di seluruh wilayah Indonesia menghadapi ancaman gangguan keamanan. Pelaksanaan siaga 1 itu terhitung mulai 28 Oktober lalu sampai dengan ada pemberitahuan pencabutan selanjutnya. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Sejumlah mahasiswa Universitas Ikra Buru melakukan aksi demonstrasi di pelataran kantor Bupati Buru kemarin. Dalam aksinya, para mahasiswa mendesak pemerintah Kabupaten Buru untuk bekerja sama dengan Yayasan Unikbu dalam hal pengembangan sumber daya manusia terkait akreditasi Universitas Ikra Buru. Dalam orasinya, para mahasiswa yang melakukan demonstrasi di pelataran kantor Bupati Buru kemarin menilai masih kurangnya pemberdayaan kepada mahasiswa dan banyaknya isu di kalangan masyarakat, terutama yang terkait dengan legalitas Universitas Ikra Buru yang belum direalisasikan.
Salah seorang demonstran menyatakan di Kabupaten Buru hanya satu perguruan tinggi sehingga mengharapkan pemerintah daerah dan yayasan maupun rektorat dapat bekerja sama demi pengembangan sumber daya manusia terutama lulusan dari Unikbu. Pemerintah mestinya membantu dan memfasilitasi agar para lulusan SMA di Buru tidak melanjutkan pendidikan ke luar daerah. Menanggapi tuntutan para pendemo, pelaksana tugas Bupati Johana Sudrajat menyatakan akan membantu kelancaran organisasi kepemudaan terutama anggotanya yang akan melanjutkan studi di Namlea. Menurut Johana Sudrajat, terkait dengan universitas, baik swasta maupun negeri, yang terpenting adalah kualifikasinya yang nantinya dicarikan solusi untuk ditingkatkan. Diingatkan agar dalam pengelolaan pendidikan, pihak yayasan senantiasa transparan sehingga dapat meningkatkan mutu lulusan. Dari Namlea, Kabupaten Buru, RN Stasi Jawa melaporkan. Pemirsa, kegiatan kampanye yang dilakukan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon beserta calon bupati dan wakil bupati Seram bagian Barat dapat Anda simak dalam segmen Pemilu Kada berikut ini. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Paulus Kastanya dan Samlatu Konsina disambut warga Lorong Gondal Kebun Cengkeh dengan musik hadrat. Kedatangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon Paulus Kastanya dan Samlatu Konsina ke Lorong Gondal RT 001 RW 021 Kebun Cengkeh ini disambut gembira warga masyarakat setempat. Iringan musik hadrat dibawakan generasi muda Lorong Gondal mengantarkan pasangan calon dengan akronim pantas hingga ke lokasi kampanye. Politisi muda yang juga tim sukses pantas dari Partai Gerindra, Rustam Latupono mengatakan pada Pilkada Kota Ambon 2011 lalu, Samlatu Konsina meraih suara terbanyak di Lorong Gondal Wailahang. Olehnya Latupono optimis di Lorong Gondal Wailahang pasangan pantas akan menang pada perhelatan akbar Pilkada Kota Ambon 2017 mendatang. Dalam tatap muka dengan warga masyarakat Lorong Gondal, calon wali kota Ambon Paulus Kastanya mengatakan dirinya memilih pasangan Samlatu Konsina karena Latu Konsina telah membuktikan kontribusi kerja nyata untuk rakyat Kota Ambon. Olehnya visi utama pantas yaitu berdaya saing berbasis potensi lokal yang berkeadilan didukung oleh partisipasi masyarakat akan diterapkan untuk pro rakyat. Calon wakil wali kota Ambon Samlatu Konsina mengatakan dalam konteks Pilkada Kota Ambon, esensi slogan pantas bisa bikin lebih mengartikan pasangan calon dengan nomor urut 2 ini dapat melakukan sesuatu yang terbaik dan lebih untuk warga masyarakat Kota Ambon. Dengan begitu, program-program unggulan yang telah disaring dari visi besar pantas yaitu Ambon yang berkeadaban, berdaya saing, dan Ambon yang sejahtera berbasis kearifan lokal yang didukung partisipasi masyarakat secara berkelanjutan. Pasangan pantas meyakini program-program prioritas akan terrealisasi karena mereka memiliki modal dukung politik yang kuat dari 9 partai pendukung dan pengusung. Devi bin Umar dan Ongen Limba melaporkan. Pemirsa, warga masyarakat Kota Ambon masih membutuhkan perhatian pemerintah. Berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat belum maksimal diatasi oleh pemerintah Kota Ambon. Hal ini mengemuka pada tatap muka kampanye perdana paslon wali kota dan wakil wali kota Ambon Paulus Kastanya dan Samlatu Konsina dengan warga masyarakat RT 004 RW 006 Desa Batu Merah Galunggung Ahad kemarin. Mereka berharap pantas dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, antara lain pemberdayaan perempuan dan anak yang belum maksimal, penyediaan tempat pembuangan sampah yang layak, dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat Kota Ambon. Selaku anak muda, saya melihat bahwa program yang ditawarkan ke masyarakat lewat pasangan pantas cukup bagus karena sudah merangkup semua aspirasi baik itu dari mahasiswa, pelajar, orang tua maupun orang yang ada di luar, itu sudah merangkup semua.
Calon Wali Kota Ambon, Paulus Kastanya mengatakan, keluhan warga masyarakat itu telah menjadi bagian dari visi misi dan program Pantas, yaitu program Pro Rakyat. 4 program Pro Rakyat itu antara lain menciptakan lapangan kerja yang luas, mewujudkan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, mewujudkan pasar dan terminal yang layak, dan mewujudkan harga kebutuhan pokok yang terjangkau. Berbagai program kerja Pantas ini benar-benar dibutuhkan oleh warga masyarakat dan sesuai kondisi aktual warga Kota Ambon. Devi bin Umar, Ongen Limba melaporkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon Richard Lohenapesi Syarif Hadler bersilaturahmi bersama simpatisan dan pendukung di RT 002 dan 004 kawasan Galunggung, Kecamatan Sirimau. Dalam pertemuan bersama simpatisan ini, pasangan Paparisa Baru menyatakan komitmennya untuk memimpin dengan nurani dan bukan dengan kekuasaan. Genderang kampanye pilkada telah ditabuh. Saatnya pasangan calon kepala daerah menarik simpati rakyat dengan mengkampanyekan program-program prioritas maupun visi dan misi mereka. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1 Richard Lohenapesi Syarif Hadler menggelar silaturahmi bersama para simpatisan pendukung maupun relawan di RT 002 dan 004 kawasan Galunggung, Kecamatan Sirimau, Sabtu sore. Lewat silaturahmi tersebut, calon wakil wali kota Ambon Syarif Hadler menyatakan Paparisa Baru siap menjalankan amanah rakyat dengan nurani, bukan dengan kekuasaan. Jika dikehendaki rakyat memimpin kota Ambon, kekuasaan adalah milik rakyat dan tujuan Paparisa adalah untuk melayani rakyat. Dengannya Paparisa meminta dukungan doa dari rakyat untuk dapat memenangkan Pilkada Kota Ambon 2017 mendatang. Paparisa Baru tidak sekedar mengumbar janji, namun akan memberikan bukti bagi rakyat yang dicintainya. Menurut Syarif Hadler, Pilkada menjadi sebuah pembelajaran politik bagi rakyat. Untuk itu rakyat tidak mudah diiming-imingi dengan material sesaat. Sementara calon wali kota Ambon Richard Lohenapesi dalam orasinya menyatakan kekuatan untuk mendapat simpati rakyat diraih bukan dengan materi. Paparisa berkeinginan rakyat memilih berdasarkan nurani mereka dan tidak atas unsur desakan maupun paksaan. Masyarakat kota Ambon telah dewasa dalam berdemokrasi. Hal ini terbukti dengan adanya dukungan penuh rakyat lewat hasil survei yang dilakukan lembaga-lembaga independen terhadap kandidat pilihannya. Selain itu, gelombang dukungan masyarakat juga terlihat saat ribuan simpatisan dan pendukung menggelar konvoi damai untuk pasangan Paparisa Baru. Hal ini menjadi pertanda baik pasangan Paparisa Baru untuk terus melangkah memikat hati rakyat dan memenangkan perhelatan Pilkada Kota Ambon. Melkilatus Saule Sarlas Bolaman melaporkan. Pemirsa, calon wali kota Ambon Richard Lohenapesi menyatakan pasar Mardika dan pasar tradisional rakyat menjadi prioritas dari program Paparisa Baru. Hal tersebut diungkapkannya di hadapan simpatisan dan pendukung warga RT 002 dan 004 Galunggung, Kecamatan Sirimau hari Sabtu sore. Pemenahan pasar Mardika maupun pasar tradisional rakyat menjadi bagian dari program prioritas Paparisa Baru dalam meningkatkan akses transaksi jual beli masyarakat. Keberadaan pasar ini akan ditingkatkan peruntukannya agar proses transaksi masyarakat berlangsung dengan aman dan nyaman. Para pedagang akan mengakses dana bergulir dengan mudah guna meningkatkan aktivitas usaha mereka. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan geliat pembangunan perekonomian di Kota Ambon menjadi semakin baik. Selain itu, pelayanan publik terus didorong dengan memberikan kemudahan-kemudahan terhadap warga Kota Ambon. Pembangunan rumah sakit Siloam akan terus digenjot untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang baik bagi warga kota. Calon wali kota Ambon Richard Lohenapesi menyatakan rumah sakit bertaraf internasional Siloam juga melayani BPJS Kesehatan. Semua warga kota Ambon akan diberikan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan agar ke depan dapat terlayani di rumah-rumah sakit di kota Ambon. Richard Lohenapesi mengakui kekuatan 3 partai pengusung Golkar, Nasdem, dan P3 secara sukarela memberikan dukungannya kepada pasangan nomor urut 1 Paparisa Baru. Diakuinya untuk menggalang dukungan partai terhadap pasangannya tidaklah mudah, mesti didahului
dengan bargaining atau tawar-menawar politik. Namun ketiga partai pendukung ini satu visi untuk mendukung pasangan nomor urut 1 Paparisa Baru melanjutkan pembangunan yang tertunda dan terus membenahi kota Ambon. Melkilatus Saule, Sarles Bolaman melaporkan. Sementara itu, pasangan calon Sanajihitu Tuhuteru Petrus Suripati dengan jargon tuntas dalam 3 hari pertama pelaksanaan kampanye mendatangi masyarakat di beberapa tempat. Sementara pasangan calon Yasin Payapo Timotius Akerina selepas kampanye damai di Piru pekan lalu juga melakukan kampanye sesuai jadwal yang dikeluarkan KPUD Seram bagian Barat. Seusai menghadiri kampanye damai yang digelar KPUD Seram bagian Barat pekan lalu di Piru, pasangan Sanajihitu Tuhuteru Petrus Suripati atau Tuntas mendatangi masyarakat yang ada di Pelita Jaya, Pulau Osi, Tanah Goyang, dan Lisabata. Kehadiran pasangan Tuntas di beberapa tempat dalam awal kampanye tidak digunakan untuk menyampaikan program maupun visi misi mereka. Tuhuteru Suripati dan tim kampanyenya hanya menggunakan masa awal kampanye untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat yang didatangi. Salah satu tim sukses pasangan Tuntas, Arif Samal, menyatakan untuk awal pelaksanaan kampanye pihaknya belum menyampaikan program yang akan dilakukan bila pasangan Sanajihitu Tuhuteru Petrus Suripati terpilih memimpin Seram bagian Barat ke depan. Arif Samal menyatakan ini adalah strategi pemenangan yang dilakukan tim sukses pasangan Tuntas karena waktu kampanye masih panjang. Pasangan Tuntas di awal kampanye sesuai jadwal KPUD Seram bagian Barat didampingi para jurkam dari partai politik pengusung, yakni Golkar, Gerindra, P3, PKPI, dan PKB. Sementara pasangan calon Yasin Payapo Timotius Akerina seusai mengikuti kampanye damai bersama 3 pasangan calon lainnya di Piru pekan lalu langsung melakukan kampanye ke beberapa tempat sesuai jadwal yang diturunkan KPUD Seram bagian Barat. Calon Bupati Yasin Payapo optimis akan memenangkan Pilkada Seram bagian Barat tahun 2017 mendatang. Di hadapan masa pendukungnya, Yasin Payapo menyebutkan jeritan hati rakyat adalah jeritan hati Yasin dan Akerina. Oleh sebab itu, pasangan dengan akronim Yakin ini datang untuk memperbaiki yang belum baik. Sementara calon wakil Bupati Timotius Akerina menjelaskan pasangan Yakin datang untuk menyatukan semua elemen di Seram bagian Barat. Kalau ada tuduhan pasangan Yakin nantinya akan mengabaikan aspirasi masyarakat Seram bagian Barat, Timotius Akerina menyatakan hal itu tidak benar dan merupakan fitnah belaka. Dalam kampanye di beberapa lokasi, pasangan Yakin didampingi para jurkam dari partai politik pengusung, yakni Hanura dan Nasdem, baik dari DPC Seram bagian Barat maupun dari DPD Provinsi Maluku. Dari Piru Seram bagian Barat, Wahid Kukul melaporkan. Pasangan calon Raimon Putelehalat Amiruddin akan menjadikan Seram bagian Barat sebagai negeri yang teduh bagi semua warga masyarakat. Sementara pasangan calon Samson Atapari Sufi Majid menyuarakan dukungan kepada birokrat yang bersih bila terpilih memimpin SBB 5 tahun ke depan. Setelah melakukan kampanye damai pekan lalu, pasangan Raimon Putelehalat Amiruddin yang dikenal dengan jargon rodal sesuai jadwal yang dikeluarkan KPUD Seram bagian Barat telah melakukan kampanye di Elpa Putih, Kairatu, dan Kawa. Dalam kampanye yang dilakukan pasangan rodal, calon Bupati Raimon Putelehalat di setiap kesempatan bertemu dengan simpatisan dan pendukungnya menguraikan tentang Seram bagian Barat yang akan dijadikan sebagai negeri yang teduh bagi seluruh masyarakat. Calon Wakil Bupati Amiruddin menjelaskan kebersamaan harus dikedepankan dalam memajukan Seram bagian Barat ke depan. Amiruddin menyatakan pembangunan yang ada sekarang sudah bagus dan akan dilanjutkan bila dirinya bersama Raimon Putelehalat terpilih memimpin Seram bagian Barat 5 tahun ke depan. Dalam kampanye di beberapa tempat, pasangan rodal didampingi para jurkam koalisi partai politik pendukung dari Seram bagian Barat maupun Provinsi Maluku.
Sementara pasangan calon Samson Atapari Sufi Majid yang dikenal dengan jargon Ina Ama setelah mengikuti kampanye damai di Piru langsung menemui simpatisan dan pendukungnya di beberapa kecamatan. Dalam kampanye perdana pasangan Ina Ama di Taniwel, calon Bupati Samson Atapari menyatakan akan meningkatkan pembangunan infrastruktur, terutama jalan masuk desa atau negeri, sehingga masyarakat dapat memasarkan hasil pertanian mereka. Calon Wakil Bupati Sufi Majid menguraikan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan akan dikedepankan bila dirinya dan calon Bupati Samson Atapari dipercaya memimpin Seram Bagian Barat 5 tahun ke depan. Sementara Jurkam Benhur Watubun menjelaskan pasangan Ina Ama bila terpilih memimpin Seram Bagian Barat akan mengedepankan birokrat bersih. Watubun menyatakan tidak seperti sekarang, birokrat di Seram Bagian Barat yang memimpin SKPD semuanya adalah pelaksana tugas yang dipilih atas dasar kedekatan dengan pemimpin. Jurkam dari partai politik pengusung yakni DPC PDI Perjuangan Seram Bagian Barat dan DPC PKS Seram Bagian Barat juga turut mendampingi pasangan Ina Ama dalam kampanye di beberapa tempat. Dari Piru Seram Bagian Barat, Wahid Hukul melaporkan. Wakil Gubernur Maluku Z. Sahubrua Ahad pagi membuka persidangan Majelis Pekerja Lengkap Sinode GPM ke-38 di Jemaat Elim Uwainibe Klasis Buru Utara. Pemerintah Kabupaten Buru membantu pelaksanaan persidangan tersebut dengan menyediakan sejumlah dana. PLT Bupati Buru Juhana Sudrajat mengatakan, pemerintah Kabupaten Buru menyambut baik pelaksanaan persidangan Majelis Pekerja Lengkap Sinode GPM di Jemaat Elim Uwainibe. Pelaksanaan persidangan itu merupakan bentuk penerapan hubungan baik antar sesama yang di Pulau Buru dikenal dengan istilah kuai wait atau kakak adik. Sebagai salah satu wilayah penghasil pangan di Maluku, Kabupaten Buru memiliki sumber daya yang melimpah selain padi dan minyak kayu putih. Ketua MPH Sinode GPM Pendeta AJS Werinusa mengatakan, GPM tetap menjaga hubungan baik dengan berbagai komponen masyarakat lainnya. Penerapan hubungan kakak adik atau kuai wait merupakan salah satu bentuk upaya menjaga solidaritas dan keharmonisan umat beragama di wilayah ini. Wakil Gubernur Maluku Z. Sahubrua saat membuka persidangan ke-38 Majelis Pekerja Lengkap Sinode GPM mengatakan gereja memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan daerah. Ini dikarenakan gereja memiliki potensi sumber daya yang begitu besar. Sahubrua berharap lewat persidangan kali ini diputuskan sejumlah kebijakan yang substansial dalam rangka melayani umat baik di Maluku maupun Maluku Utara. Ketua Panitia Persidangan Iksan Tinggapi menyebutkan pemerintah Kabupaten Buru membantu pembiayaan bagi pelaksanaan MPL Sinode GPM dan MPP AM GPM serta Kongres Angkatan Muda GPM lewat APBD sejumlah 1 miliar rupiah lebih. Dari Namlea, RN Stasi Jawa melaporkan. Pemirsa, berikut ini kita akan mengikuti penyampaian perakiraan musim hujan 2016-2017 yang akan disampaikan oleh pihak BMKG. Selamat malam pemirsa TVRI Maluku dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Nastiandini dari Stasiun Klimatologi Kairatu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Selanjutnya saya akan menyampaikan informasi mengenai analisa musim kemarau 2016 dan perakiraan musim hujan 2016-2017. Sebelum kita memasuki informasi tersebut, ada baiknya kita mengenal istilah-istilah klimatologi. Yang pertama adalah zone. Zone merupakan zona musim, yaitu daerah yang pola hujan rata-ratanya memiliki perbedaan yang jelas antara musim hujan dan musim kemarau. Di Maluku terdapat 7 zone, yaitu di Buru Utara, Buru Selatan, Seram Bagian Utara, Seram Bagian Selatan dan Pulau Ambon, Seram Bagian Timur, Maluku Tenggara, dan Maluku Tenggara Barat. Selanjutnya kita akan memasuki penjelasan mengenai istilah sifat hujan. Sifat hujan terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah sifat hujan atas normal. Jika hujan yang terjadi di atas rata-rata 30 tahunnya. Selanjutnya, sifat hujan normal jika hujan yang terjadi kurang lebih sama seperti rata-rata 30 tahunnya. Dan yang terakhir adalah sifat hujan bawah normal. Jika curah hujan yang terjadi di bawah rata-rata 30 tahunnya. Kita akan beralih ke informasi analisa musim kemarau 2016.
Yang pertama adalah perakhiran analisa awal musim kemarau 2016. Awal musim kemarau 2016 pertama kali masuk di Maluku di Buru Utara pada bulan April. Selanjutnya, pada bulan Juli kita akan memasuki di Maluku Tenggara dan Maluku Tenggara Barat. Selanjutnya, bulan Agustus, musim kemarau masuk di Seram Utara dan Seram Timur. Untuk Seram Selatan dan Pulau Ambon dan sekitarnya, masih dalam tahap peralihan musim hujan ke musim kemarau. Sementara untuk perbandingan, musim kemarau 2016 yaitu yang pertama adalah maju atau musim kemarau lebih cepat datangnya dibanding rata-rata 30 tahunnya di Buru Utara dan Seram bagian timur. Selanjutnya, sama datangnya di Maluku Tenggara Barat. Dan yang terakhir adalah mundur atau musim kemarau datangnya lebih lambat dibanding rata-rata 30 tahunnya di Seram bagian utara dan Maluku Tenggara. Dalam pembuatan perakiraan, selain membutuhkan data dan metode, kita juga mempertimbangkan dinamika atmosfer. Hingga pertengahan Oktober 2016, dinamika atmosfer adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah suhu muka laut di Indonesia dan Maluku dalam anomali hangat. Dibanding rata-rata 30 tahunnya, seperti dilihat di layar kaca, wilayah Maluku dan wilayah Indonesia berwarna merah hingga oranye. Selanjutnya, indeks Nino dalam kategori La Nina lemah. Dan selanjutnya adalah BMKG dan institusi meteorologi dunia lainnya memperkirakan La Nina terjadi hingga bulan Desember. Dari keadaan-keadaan ini bisa ditarik kesimpulan bahwa masih terdapat potensi suplai uap air ke Indonesia yang cukup banyak. Kita beralih ke perakiraan awal musim hujan 2016-2017. Awal musim hujan terjadi paling cepat datang bulan November 2016, yaitu di Buru Utara, Seram Utara, Seram Timur, dan Maluku Tenggara. Selanjutnya, perakiraan awal musim hujan datang pada Desember 2016 di Maluku Tenggara Barat. Selanjutnya, perakiraan awal musim hujan datang pada Maret 2017 di Seram Selatan. Selanjutnya, perakiraan awal musim hujan tahun 2017 bulan Mei ada di Buru Selatan. Sementara perbandingan awal musim hujan yang pertama adalah maju atau awal musim hujan lebih cepat datangnya, yaitu di Buru Utara, Seram Utara, dan Seram Timur. Sementara perbandingan awal musim hujan mundur atau datangnya musim hujan lebih lambat, yaitu di Seram Selatan, Maluku Tenggara, dan Maluku Tenggara Barat. Dan informasi yang terakhir yang bisa saya sampaikan adalah mengenai sifat hujan. Perakiraan sifat hujan musim hujan 2016-2017 di Maluku ada dua, yaitu pertama atas normal. Di Seram Timur, Maluku Tenggara, dan Maluku Tenggara Barat seperti yang dilihat berwarna hijau. Selanjutnya adalah sifat hujan normal, yaitu di Buru Utara, Buru Selatan, Seram Utara, dan Seram Selatan. Sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Wakil Bupati Maluku Tengah Marlatu Leleuri baru-baru ini menandatangani nota kesepahaman kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara Kabupaten Maluku Tengah tahun 2017 dengan DPRD setempat. Kebijakan umum anggaran itu merupakan tahun terakhir dari RPJMD Maluku Tengah tahun 2013-2017. Kebijakan umum anggaran serta prioritas plafon anggaran sementara telah dibahas pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan DPRD beberapa waktu lalu. Karenanya, jelang cuti kampanye Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah, KUA PPAS itu disetujui DPRD. Persetujuan itu termaktub dalam penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintahan yang diwakili Wakil Bupati Marlatu Leleuri dengan pimpinan DPRD Maluku Tengah. Marlatu Leleuri pada penandatanganan nota kesepahaman itu mengatakan pembahasan KUA PPAS merupakan komitmen DPRD dalam memperjuangkan aspirasi rakyat secara tegas dan objektif. KUA PPAS itu memiliki makna yang sangat strategis dan menentukan perjalanan pembangunan di Kabupaten Maluku Tengah karena merupakan tahun terakhir dari rencana pembangunan jangka menengah daerah.
Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menjadikan masukan, saran, kritikan dari DPRD sebagai catatan penting dan perhatian utama untuk memperkuat berbagai program unggulan yang dikemas dalam Tabaos Bupati Maluku Tengah. Leleuri berharap dengan penandatanganan nota kesepahaman itu akan semakin membuka peluang untuk memantapkan langkah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan bersih. Selain itu diharapkan dapat pula diwujudkan pelayanan yang semakin merata dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah. Penandatanganan nota kesepahaman itu dilakukan dalam sidang paripurna DPRD Maluku Tengah. Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mendukung sepenuhnya pengembangan Kota Ambon sebagai kota musik dunia. Bekraf telah menyiapkan 25 action plan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2017 mendatang. Potensi musik yang cukup besar dimiliki Kota Ambon telah menarik perhatian Badan Ekonomi Kreatif RI. Bekraf RI mendorong potensi tersebut untuk dikembangkan dan menyiapkan Kota Ambon menuju kota musik dunia. Mengawali hal itu, Bekraf RI dan pemerintah Kota Ambon telah mencanangkan Ambon menuju kota musik dunia Sabtu malam kemarin. Kepala Bekraf RI Triawan Munaf mengatakan setelah pencanangan, Bekraf bersama pemerintah Kota Ambon akan mengaplikasikan 25 action plan yang telah dibuat dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat di kota ini. Ada 5 pilar pembangunan kota musik yang akan dilakukan, yakni infrastruktur, musisi dan komunitas, proses belajar, pengembangan industri musik, dan nilai sosial budaya. Munaf berharap setelah pencanangan yang diikuti dengan aplikasi 25 action plan yang telah dibuat tersebut, maka 3 tahun ke depan Ambon sudah didaftarkan sebagai kota musik dunia versi UNESCO. Untuk menjadi kota musik dunia yang tidak mudah, persyaratannya banyak sekali. Harus ada kerjasama antara pemerintah dan warganya dan seluruh stakeholder yang ada di Kota Ambon, bukan saja dari orang-orang yang berkecimpung di dalam musik, tapi yang berkecimpung di hal-hal lain, di bidang makanan, di bidang fashion, di bidang kerajinan, untuk bersama-sama memajukan atau mengusahakan bahwa Ambon harus jadi kota musik gitu. Jadi musik itu menjadi lokomotifnya. Menjadi lokomotif dari semua ekonomi kreatif yang ada di Kota Ambon. Diharapkan dengan kerjasama juga SKPD yang ada di dalam pemerintah untuk bisa memberikan tenaga, mencurahkan pikiran, waktu, dan energi, dan tentunya dananya untuk dikonsentrasikan untuk memajukan musik duluan gitu. Keinginan Bekraf RI menjadikan Kota Ambon sebagai kota musik dunia mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kota Ambon. Setelah pencanangan ini, kata penjabat wali kota, akan ditindaklanjuti dengan melaksanakan sejumlah program yang dituangkan dalam 25 action plan Ambon menuju kota musik dunia. Bahkan pemerintah Kota Ambon akan menjadikan musik sebagai instrumen pembangunan di kota ini. Dan pilihan Kota Ambon menjadi kota musik oleh Badan Ekonomi Kreatif itu dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang sangat selektif. Dan oleh karena itu saya kira sebagai pejabat wali kota, saya tentu memiliki komitmen ya yang kuat untuk bersama-sama dengan seluruh SKPD yang ada dan tentu melibatkan seluruh stakeholder termasuk dukungan masyarakat untuk kita mempersiapkan Ambon ini menjadi sebuah kota musik yang diakui oleh pemerintah Indonesia, tapi juga diakui oleh sebuah badan internasional, yaitu UNESCO. Bekraf RI telah menargetkan setelah 3 tahun berjalan, Kota Ambon akan didaftarkan ke UNESCO untuk mendapatkan pengakuan sebagai kota musik dunia. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Pemerintah Provinsi Maluku menerima tim kesehatan dari Universitas Profesor Dr. Mustopo kemarin. Kehadiran para dokter gigi tersebut dalam rangka melaksanakan kegiatan Mustopo Jelajah Nusantara tahun 2016. Kegiatan Mustopo Jelajah Nusantara tahun 2016 di Maluku dilaksanakan di 2 wilayah, yakni Kota Ambon dan Pulau Buru. Kedatangan tenaga kesehatan yang tergabung dalam tim Mustopo Jelajah Nusantara ini sebagian besar adalah tenaga dokter gigi.
Kehadiran para dokter gigi di Ambon diterima Wakil Gubernur Maluku Senin pagi. Saat bertatap muka dengan Wakil Gubernur Maluku, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo, Dr. Paulus Jauhari mengatakan, kegiatan Mustopo Jelajah Nusantara 2016 di Maluku melibatkan 11 dokter gigi dan 35 mahasiswa kedokteran gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo. Para dokter dan mahasiswa kedokteran gigi itu akan melaksanakan kegiatan kemanusiaan berupa penyuluhan pemeriksaan gigi dan pencegahan penyakit gigi. Kegiatan Mustopo Jelajah Nusantara di Maluku akan berlangsung hingga tanggal 11 November mendatang. Jadi kegiatan yang kami laksanakan adalah pengobatan gigi bagi masyarakat dan juga penyuluhan tentang masalah kesehatan gigi dan mulut, serta juga kegiatan pencegahan penyakit gigi kepada siswa-siswa SD. Tujuan dari kegiatannya apa yang ingin dilakukan? Tujuannya adalah yang pertama adalah membantu masyarakat yang membutuhkan, yang kedua juga dalam proses pendidikan mahasiswa untuk mereka memahami permasalahan-permasalahan dan juga menumbuhkan kecintaan pada wilayah-wilayah, terutama wilayah-wilayah Indonesia yang terletak di bagian timur. Wakil Gubernur Maluku Syed Sahuburua menyambut baik kegiatan Mustopo Jelajah Nusantara yang dilakukan di Kota Ambon dan Pulau Buru. Menurut Sahuburua, kegiatan yang dilakukan nantinya adalah kegiatan kemanusiaan dalam membantu masyarakat dalam bidang kesehatan gigi. Kedepan, pemerintah Provinsi Maluku akan mendorong kegiatan serupa untuk dapat dilaksanakan di daerah-daerah terluar di Maluku, mengingat minimnya sarana kesehatan di daerah tersebut. Saya telah menyarankan ke mereka kalau Tuhan sayang dan mereka berkenan lagi datang, jangan di Ambon maupun di Buru, tapi kita butuh mereka ke daerah yang lebih jauh sedikit, ya, karena yang sulit kita jangkau yaitu Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat, dan Kepulauan Aru, karena daerah itu daerah terpencil dan kita ingin supaya betul daerah itu diperhatikan. Nah, pemerintah daerah sekarang memfokuskan seluruh perhatian kita untuk menyiapkan infrastruktur, fasilitas yang tersedia untuk membangun daerah itu. Di Kota Ambon, kegiatan Mustopo Jelajah Nusantara akan dilaksanakan di dua lokasi, yakni Hutumuri dan Wakal. Masyarakat di dua lokasi itu diharapkan dapat memanfaatkan kehadiran para dokter tersebut untuk memeriksakan kesehatan khususnya gigi yang dialami oleh masyarakat. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Pemirsa, lebih dari 60 peserta mengikuti audisi Putri Indonesia Provinsi Maluku tahun 2017. Mereka akan menjalani berbagai tahapan, di antaranya tes pengetahuan umum dan kemampuan berbahasa Inggris. Audisi pemilihan Putri Provinsi Maluku tahun 2017 yang dilaksanakan Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Maluku merupakan langkah positif untuk mengembangkan bakat dan minat pemuda. Pemilihan Putri Indonesia Provinsi Maluku tahun 2017 diikuti lebih dari 60 orang yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Mereka akan mengikuti sejumlah seleksi diantaranya tes pengetahuan umum dan kemampuan berbahasa Inggris. Dari jumlah itu akan disaring hingga 20 peserta yang akan mengikuti Grand Final pada bulan November nanti. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Maluku, Bilsir Arsideklat Konsina berharap ajang audisi pemilihan Putri Indonesia Provinsi Maluku dapat melahirkan putri-putri terbaik bangsa yang siap membangun Indonesia dari Maluku. Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih saya yang luar biasa kepada Bapak Insinyur Syed Asagaf sebagai Gubernur Maluku, Ibu Reti Asagaf sebagai Ibu Gubernur Maluku dan sekaligus adalah Ibu daerah ini atas supporting yang luar biasanya, atas motivasi yang luar biasanya kepada DPD GMP Provinsi Maluku bersama-sama dengan Yayasan Putri Indonesia untuk menyelenggarakan pemilihan Putri Indonesia yang setelah 11 tahun vakum dan hari ini bisa terlaksana dengan baik. Tentunya itu tidak lepas daripada pimpinan daerah yang luar biasa mensupport agenda-agenda pemuda.
Yang kedua, harapan dan mimpi saya adalah dalam ajang pemilihan Putri Indonesia ini kita tidak sekedar untuk kemudian melakukan audisi semata, tetapi dari sinilah kita mencoba menggagas, memotivasi kaulah muda di Maluku. Sudah saatnya mereka membangun mimpi mereka yang besar, karena di dalam mimpi mereka ada masa depan Maluku yang harus diperjuangkan secara bersama-sama. Ini adalah momentum kebangkitan buat putra-putri Maluku. Tadi saya sampaikan dalam sambutan saya punya mimpi setelah hari ini, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, akan ada pimpinan daerah yang lahir dan pimpin daerah ini, dan mereka berasal daripada audisi ini. Audisi ini harus jadi momentum kebangkitan bagi kaum perempuan yang ada di Provinsi Maluku. Latukonsina berharap ajang pemilihan Putri Indonesia di tingkat Provinsi Maluku tahun 2017 dapat memberikan kontribusi positif bagi ajang pemilihan Putri Indonesia di tingkat nasional. Juara dalam audisi tingkat provinsi akan mewakili Maluku pada pemilihan Putri Indonesia tahun 2017. Wanita-wanita yang terbaik yang ada di Maluku, hari ini kami mengadakan pemilihan audisi Putri Indonesia Maluku 2017. Kami berharap mimpi kalian di sana yang belum terwujudkan di detik ini bisa diwujudkan di tahun-tahun berikutnya. Dan yang berharap untuk yang hari ini telah mengikuti audisi bisa melakukan yang terbaik sampai ke kancah nasional untuk pemilihan Putri Indonesia tahun 2017 di Jakarta. Terima kasih. Dalam audisi ini yang kita lakukan ini bagaimana untuk mendapatkan seorang Putri Indonesia perwakilan Maluku, itu ada beberapa hal yang beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh masing-masing peserta, yaitu umurnya harus 18 tahun sampai 25 tahun pada saat bulan Februari 2017, kemudian tingginya 170, mampu berbahasa asing dan juga pengetahuan tentang Maluku dan tentang pengetahuan umum yang kita akan ini bagaimana terus penilaian bagaimana mereka bisa berjalan di basketball, mereka bisa menampilkan bakat-bakat mereka. Abu Sahbawa, Cakta Maela melaporkan. Bimbingan sosial bagi keluarga miskin di Kota Ambon dilakukan Sabtu pekan lalu. Bimbingan sosial ini dimaksudkan agar kelompok penerima bantuan sosial dapat memanfaatkan bantuan tersebut bagi peningkatan ekonomi mereka. Bina Swadaya Sosial yang kami hormati Bapak 113 kelompok keluarga miskin di Kecamatan Nusa Nue dan Sirimau Sabtu pekan lalu mengikuti bimbingan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Ambon. Bimbingan sosial ini dimaksudkan agar kelompok penerima bantuan sosial itu mampu mengelola bantuan tersebut secara baik bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Kepala Bidang Dinas Swadaya Sosial Kota Ambon, Margaret Palingga mengatakan, di Kota Ambon terdapat 11.000 jiwa lebih masuk dalam kategori keluarga miskin. Jumlah ini sesuai dengan data yang diterima dari Badan Pusat Statistik Kota Ambon. Jumlah ini cukup besar dan bisa bertambah bila tidak ditangani secara baik. Padahal pemerintah sangat peduli untuk mengentaskan kemiskinan di tanah air. Dengannya, bantuan kepada keluarga miskin terus disalurkan. Namun sayangnya bantuan tersebut sering tidak membuahkan hasil. Lebih parah lagi, keluarga miskin terus bertambah. Agar optimal, harus dilakukan bimbingan bagi penerima bantuan. Selain itu, sukses tidaknya bantuan yang disalurkan tergantung dari pengawasan terhadap penerima bantuan. Olehnya itu, dalam bimbingan sosial bagi keluarga miskin yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Ambon itu juga melibatkan pekerja sosial masyarakat sekaligus melakukan pendampingan bagi penerima bantuan tersebut. Memang harus ada karena tidak dilakukan sia-sia. Tidak lagi pakainya bantuan ini. Kita harus bahwa masyarakat ini mengelola dengan baik. Jangan sampai kita berikan bantuan lalu tidak dilakukan. Jadi kita perlu untuk memberikan pendampingan supaya kita cek apakah itu dilakukan secara baik. Karena itu yang kita inginkan. Supaya pemerintah kita harus mengecek apa yang diberikan itu digunakan bagaimana. Bimbingan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Ambon itu berlangsung 2 tahap. Tahap pertama bagi Kecamatan Nusa Nue dan Sirimau, sementara tahap kedua akan diikuti masyarakat miskin dari Kecamatan Teluk Ambon, Baguala, dan Laut Timur Selatan. Otis Kota Dini melaporkan.
Bupati Buru Selatan Tagop Solisa menginstruksikan penegakan disiplin bagi pegawai negeri sipil di setiap satuan kerja perangkat daerah dilakukan secara terstruktur. Hal itu disampaikan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Solisa di Desa Nalbesi, Kecamatan Leksula belum lama ini. Instruksi ini disampaikan menyusul adanya beberapa pejabat dan pegawai yang ditugaskan di 6 kecamatan ternyata melalaikan tugas hingga berbulan-bulan. Bupati Tagop Solisa minta penegakan disiplin pegawai negeri sipil di setiap SKPD dilakukan dan dipantau pejabat di instansinya secara terstruktur. Penegakan disiplin harus dilakukan pejabat eselon selaku kepala satuan kerja perangkat daerah. Mereka pula yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan pembinaan, terutama menyangkut reputasi instansi yang dipimpinnya. Seluruh pejabat di instansi itu ikut bertanggung jawab dalam upaya penegakan disiplin pegawai. Bagi pegawai yang terbukti lalai, akan dikenai sanksi administratif hingga pemecatan. Kepada seluruh aparat pemerintah daerah, khususnya pegawai negeri sipil yang telah mendapat SK sesuai dengan tugas-tugasnya, itu banyak yang selama ini sudah kurang lebih 3-5 bulan ini tidak melaksanakan tugas mereka di tempat-tempat tugas yang ditetapkan gitu kan. Nah, mereka masih berpikir ke hal-hal yang bersifat politik gitu kan. Nah, saya sudah memberikan ketegasan tadi, bahkan saya sendiri sudah berkoordinasi dengan BKN, Pusat, ya, ASN semua. Itu saya sudah peringatkan, udah surat pertama. Nanti berikutnya lagi kita akan melakukan surat berikut dan tindakan pemecatan sampai pada tindakan pemecatan. Bupati Buru Selatan Tagop Solisa mengharapkan seluruh elemen masyarakat bersatu untuk membangun Buru Selatan ke depan yang lebih maju dan sejahtera. Rahma Latokonsina dan Bambang Yudaswara melaporkan. Pemirsa, Kapolda Maluku Brigadir Jenderal Polisi Ilham Salahuddin meminta Brimob untuk semakin meningkatkan profesionalisme dan etos kerja dalam mewujudkan revolusi mental. Permintaan itu disampaikan Kapolda Maluku Brigadir Jenderal Polisi Ilham Salahuddin usai gerak jalan santai dalam rangka hari ulang tahun Brimob ke-71. Menurutnya, revolusi mental saat ini di tubuh Polri sudah mengarah sesuai dengan harapan pimpinan tertinggi Polri dan Presiden Republik Indonesia. Dirinya berharap peningkatan profesionalisme dan etos kerja setiap anggota Brimob akan semakin mewujudkan revolusi mental, yaitu dengan terbangunnya Polri yang profesional, bermoral, modern, dan unggul. Brimob bisa mempertahankan profesionalitasnya karena selama ini sudah profesional. Itu diharap. Sebelumnya, Kapolda Maluku melepas para peserta gerak jalan santai dalam rangka menyongsong hari ulang tahun Brimob ke-71. Start dimulai dari halaman Mako Brimob Polda Maluku Tantui Ambon, menyusuri sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Jembatan Merah Putih, dan finish kembali ke Mako Brimob. Gerak jalan santai ini berhadiah puluhan juta rupiah. Hadiah utama berupa 1 unit sepeda motor Matic dan puluhan hadiah hiburan lainnya. Usai jalan santai, dilanjutkan dengan senam aerobik serta beberapa mata lomba seperti lompat karung dan pindah batu untuk anak-anak, lomba pikul baki untuk bayangkari Brimob, dan lomba halang rintang untuk personil Brimob. Brimob seperti yang sampaikan oleh Bapak Kapolda lebih profesional, lalu dalam bidang revolusi mental, dalam Brimob betul-betul dicintai oleh masyarakat. Pada puncak hari ulang tahun Brimob nanti akan digelar upacara dan berbagai atraksi para personil Brimob Polda Maluku. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan.